Bismillahirrahmanirrahim. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmatin. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita berbuat baik kepada orang tua. Tentang keutamaan kita berbuat baik kepada orang tua. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini, barang siapa yang melihat, memandang wajah orang tuanya dengan pandangan nazrata rahmah, dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Kalau ada orang melihat kepada wajah orang tuanya dengan pandangan penuh kasih sayang, dengan pandangan rahmat, maka atas pandangan itu yang dia lakukan kepada orang tuanya, Allah akan mencatatkan bagi orang itu pahala sama dengan pahala haji yang makbul, yang mabrur. Kalau melihat kepada hadis ini menjadi salah satu keutamaan, salah satu kemudahan, salah satu bentuk bahwa Allah itu betul-betul menyayangi umat Nabi Muhammad SAW. Bahwa Allah itu betul-betul memuliakan, mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah ajaran Nabi, ini ajaran Islam. Bahkan kalau kita melihat ke hadis ini, kita melihat aja ke wajah orang tua dengan pandangan yang penuh kasih sayang, dengan pandangan penuh rahmat. Itu oleh Allah dikasih pahala seperti Allah ngasih pahala haji. Oh, pantes atuh Allah sampai berwasiat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia, siapa? Orang tuanya. Maksudnya gimana? Allah telah mewasiatkan kepada seluruh manusia, kepada terutama orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang menjalankan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan di ayat yang lain, firman Allah di dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini kita bisa melihat, pertama Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menyembah Allah, supaya kita beribadah kepada Allah, supaya kita menghamba kepada Allah. Dan cara yang paling utama menghamba kepada Allah ini gimana? Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat musyrik kepada Allah. Selama hidup yang penting kita menghamba kepada Allah, yang penting iman kita lurus, bulat seluruhnya untuk Allah. Dan jangan sampai pernah kita musyrik kepada Allah. Itu perintah pertama. Perintah kedua, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Di sini kalau kita melihat, perintah pertama itu kita diperintah untuk ibadah kepada Allah dan jangan sampai pernah musyrik. Dan langsung perintah yang kedua, urutan yang kedua adalah kita diperintah untuk berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Namun itu sekali lagi di dunia ini melihat tidak semata-mata sesuatu itu di dunia akan bagus keadaannya, atau setiap segala sesuatu di dunia ini yang keadaannya bagus itu pasti harganya mahal. Pasti harganya mahal. Kalau ada barang bagus,
pasti nanti harganya itu bisa dipastikan barangnya pasti mahal. Oh, ini kebetulan saya beli sesuatu harganya murah. Itu hanya kebetulan. Karena kebiasaan dan yang kebanyakan terjadi di dunia ini, kalau ada barang yang bagus pasti harganya akan mahal. Kita lihat, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, birrul walidain, begitu utamanya. Sangat besar pahalanya, sangat besar fadilah yang Allah berikan kepada orang yang mau berbuat baik kepada orang tua. Baik orang tua yang masih ada ataupun telah tiada. Dengan berbagai macam caranya. Buat yang orang tua masih ada caranya begini, untuk orang tua yang telah tiada caranya juga ada lagi. Itu sangat banyak sekali keutamaan, fadilah yang Allah berikan kepada orang yang mau berbuat baik kepada orang tua. Namun ingat, sunnatullah, kita harus sama-sama saling menyadari. Kita harus sama-sama ingat, di dunia ini barang yang bagus pasti harganya mahal. Berbuat kepada orang tua ini sangatlah baik, berbuat kepada orang tua ini sangatlah bagus, berbuat kepada orang tua ini sangatlah banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mau melakukannya. Pasti godaan, halangan, dan rintangan untuk berbuat baik kepada orang tua pasti akan selalu ada. Pasti akan selalu ada. Ada aja macam-macam. Mau dari kanan, mau dari kiri, nggak dari depan, ada dari belakang, ada, selalu ada. Baik yang terlihat, yang terdengar ataupun yang tidak. Ada. Tapi bagi kita sebagai umat, sebagai hamba yang iman kepada Allah, sebagai manusia, orang mukmin yang mau menjalankan dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, kita sudah terlebih dahulu meyakini, kita sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah hal yang sangat baik. Oleh karenanya, apapun godaannya, apapun halangan dan rintangannya, maju terus, laksanakan terus, cari terus kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan itu terutama yang berhubungan dengan perbuatan baik atau berbakti kepada orang tua. Kemudian masih ingat apa yang selalu dijelaskan oleh Abah Labib Gura sendiri waktu di pondok itu. Abah lagi ngaji itu sering bilang bahwa orang tua itu ada 3. Al-aba salasah. Al-aba salasah. Orang tua itu ada 3. Siapa aja yang 3 itu? Allazi aujadaka fid dunya, wallazi rabbaka wa addabaka, wallazi ankahaka wa zawwajaka. Sekali lagi, orang tua itu ada 3. 1, al-aba salasah. Pertama, allazi aujadaka. Yang kedua, wallazi addabaka wa rabbaka, atau allazi rabbaka wa addabaka. Yang ketiga, allazi ankahaka wa zawwajaka. Orang tua itu yang wajib kita hormati, yang wajib kita berbuat baik kepada orang tua itu ternyata di dunia ini ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang menyebabkan kita terlahir ke dunia ini. Orang tua yang menyebabkan kita terlahir kemana? Ke dunia ini. Yaitu siapa? Orang tua kandung, ibu dan bapak kita, ayah bunda kita, emak jeung bapak. Ya, itu orang tua kandung pertama. Kenapa? Salah satu hikmah, salah satu hikmah. Kenapa kok sambungannya kita berbuat baik itu kepada orang tua yang menyebabkan kita terlahir ke dunia ini? Ternyata salah satu nasihatnya Sayyidina Ali itu nikmat utama, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia ini apa? Wujuduka fi hadhid dunya. Kita ditakdirkan oleh Allah ada di dunia ini. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini, dikasih kesempatan untuk bisa hidup di alam dunia ini, dikasih kesempatan untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan nikmatnya kehidupan dunia ini. Itu merupakan nikmat yang paling dasar, nikmat yang paling nomor pertama. Nah, lalu kita pikirkan,
siapa yang menyebabkan kita ada di dunia ini? Secara syariat, secara haliah duniawi, maka yang menyebabkan kita terlahir di dunia ini tiada lain adalah kedua orang tua kandung. Yang kedua, wallazi rabbaka wa addabaka. Orang tua yang wajib kita hormati itu adalah orang tua yang mengajar dan mendidik kita. Orang tua yang mengajar dan yang mendidik kita. Siapa? Mereka adalah guru-guru kita semua. Mereka adalah guru-guru kita semua. Guru mana? Semua guru yang pernah memberikan ilmunya kepada kita. Semua guru yang pernah mendidik kita. Semua guru yang pernah mentransfer, mempersembahkan ilmunya kepada kita. Sehingga kita sampai hari ini bisa begini. Kita bisa baca. Kan nggak ujug-ujug kita langsung bisa baca. Ada guru yang mengajarkan kita, mendidik kita, mengajar supaya kita bisa baca. Kita bisa berhitung. Berarti kalau begitu guru sejak TK, oh iya, pokoknya semua orang yang pernah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, itu termasuk orang tua, itu termasuk guru yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan ada pepatah mengatakan, laulal murabbi lama araftu rabbi. Laulal murabbi lama araftu rabbi. Kalau tidak ada murabbi, kalau tidak ada guru, maka aku tidak akan pernah tahu siapa Tuhanku. Ya. Kalau tidak ada guru, maka aku tidak akan pernah tahu siapa Tuhanku. Terus ada lagi satu pepatah mengatakan, laulal muallim lakanan nasu kal bahaim. Laulal muallim lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada orang yang memberikan ilmu, kalau tidak ada guru, maka manusia yang hidup di dunia ini akan hidup seperti hewan. Manusia yang hidup di dunia ini, yang sudah Allah muliakan kasih akal ini, kalau tidak ada guru yang memberikan ilmu kepadanya, kalau tidak ada guru yang mendidik kepada manusia itu semua, maka manusia akan hidup seperti hewan. Maksudnya seperti hewan gimana? Nah, lihat kita hewan. Hewan itu kan hidup nggak ada aturan. Hewan itu kan yang dicari, yang penting perutnya kenyang, syahwatnya tersalurkan, beres, tidur. Makan, syahwat, tidur. Makan, syahwat, tidur. Muncul kurang Sunda mah hardolin, dahar, modal, pulih. Nah, itu manusia kalau tidak berilmu ya begitu. Akan hidup seperti hewan. Yang penting makan, nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu punya sendiri, nggak tahu punya orang lain. Yang penting dimakan, yang penting perut sendiri kenyang. Yang penting syahwatnya terlampiaskan, yang penting syahwatnya terlepaskan. Mau yang haram, mau yang halal. Nggak ada pernikahan, nggak ada apa. Yang penting syahwat terpuaskan, beres. Setelah kenyang, setelah syahwat pun terlampiaskan, kemudian ngantuk, yang penting bisa istirahat. Nggak tahu tidur mau kapan, mau bangun lagi kapan, terserah. Nggak, orang tidak tahu ilmu. Dan yang menjadikan manusia hidup teratur, yang menjadikan manusia hidup punya keinginan, punya target, semua itu yang menjadikan manusia sehebat-hebat seperti sekarang yang ada di dunia ini. Itu penyebabnya atau musababnya yang ada di dunia adalah guru. Makanya pantas kita pun harus menghormati guru. Bahkan salah satu ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abduman 'allamani harfan wahidan. Ana abduman 'allamani harfan wahidan. Aku ini menjadi hamba untuk orang yang pernah ngasih, yang pernah ngajar aku walaupun satu huruf. Aku ini menjadi hamba, rela menjadi hamba untuk orang yang pernah ngadidik, yang pernah ngajar aku walaupun cuma satu huruf. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga disimpulkan bahwa kalau di dalam bab mencari ilmu, salah satu
Salah satu resep supaya kita mendapatkan ilmu itu ya dengan cara menghormati guru. Guru yang seperti apa? Guru yang mana? Yaitu walaupun baru ataupun walaupun cuma mengajarkan satu huruf, tapi di situ ada hak bagi guru itu untuk dihormati oleh kita. Walaupun mengajarkan satu huruf, di situ ada kewajiban bagi kita untuk menghormati guru. Karena guru adalah wasilah kita mendapatkan ilmu. Dengan adanya guru, kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya guru, kita hidup bisa menjadi terhormat, bisa menjadi teratur, bahkan bisa menikmati kehidupan dunia ini. Bahkan dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang baik yang diaturkan dan dipersembahkan oleh guru-guru kita semua, kita pun tetap dan terus setiap hari menjadi orang yang tetap beriman. Terus setiap hari menjadi orang yang bertakwa dan bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang tua yang wajib kita hormati adalah orang tua yang alladzi aujadaka, yaitu orang tua yang menyebabkan kita terlahir di dunia, yaitu orang tua kandung. Yang kedua, waladzi rabbaka wa addabaka, yaitu orang tua yang mengajar dan mendidik kita. Tiada lainnya itu siapa? Guru. Dan yang ketiga, kalau untuk santri-santri ini belum punya, kalau kalian belum punya, siapa? Waladzi ankahaka wa zawwajaka, yaitu orang tua yang menikahkan kamu. Siapa? Mertua. Mertua itu. Mertua juga sama. Nanti kalian kalau sudah punya pasangan hidup, yang santri putra udah punya istri, yang santri putri udah punya suami, orang tua pasangan hidup kamu ya wajib kamu hormati sebagaimana kamu menghormati orang tua kandung kamu. Dan biasanya mertua itu, punten, ada satu cerita, sedikit obrolan Pak Haji ngobrol sama salah satu adeknya. Pak Haji bapaknya Aa ngobrol sama salah satu adeknya. Waktu itu Pak Haji udah punya cucu tapi baru satu. Digendong-gendong kemana? Karena Pak Haji itu sayang kayaknya. Semua cucu itu disayang sama Pak Haji. Satu saat adanya itu pernah bilang begini, katanya Pak Haji, cek orang Sunda memeni agul. Agul tuh bangga sekali katanya punya cucu. Kayaknya sayang sekali ke cucu itu. Kata Pak Haji, loh, ke cucu itu kita pasti sayang. Karena apa? Karena di cucu itu, di dalam tubuh cucu kita, di situ mengalir darah kita. Kita kepada anak sayang, oh jelas, karena itu adalah anak keturunan kita. Terus ke menantu, itu pasti sayang, katanya bahkan bisa lebih sayang ke menantu itu. Kata Pak Haji, bisa lebih sayang ke menantu. Kenapa? Karena ke menantu itu kita menitipkan anak kita. Anak kandung kita itu kita titipkan ke menantu kita. Makanya ke menantu pun pasti akan sayang. Nah, berarti tinggal gimana caranya supaya kita pantas menjadi menantu yang disayang oleh mertua. Gimana caranya? Berbaktilah, berbuat baiklah, hormatlah, takzimlah kepada mertua. Dan karena ternyata dalilnya atau dasarnya sebagai pegangan kita ya tadi tiga itu, al-aba salasah, orang tua yang wajib kita hormati adalah tiga. Satu, alladzi aujadaka fid dunya, yaitu orang tua yang menyebabkan kita lahir di dunia, tiada lain adalah orang tua kandung. Yang kedua, waladzi rabbaka wa addabaka, orang tua yang mengajar dan mendidik kita yaitu guru. Waladzi ankahaka wa zawwajaka, orang tua yang menikahkan kita yaitu mertua. Anak-anakku sekalian, ketiga-tiganya wajib kita hormati dengan sebaik-baiknya. Bahkan itu hari kedua setelah nikah dapat telepon dari Tuan Guru Fadli, kita manggilnya Abah Fadli dari Lombok, salah satu teman Pak Haji namun sangat dekat dan bahkan kita seperti mungkin ya seperti saudara, sangat dekat kita, alhamdulillah. Ditelepon di hari kedua setelah nikah itu, Gus, kamu pokoknya harus bisa adil menghormati orang tua kandung dan orang tua mertua. Ditelepon, Gus, kamu harus bisa adil berbuat baik dan menghormat kepada orang tua kandung dan juga mertua. Karena semuanya yang tiga itu, orang tua kandung, guru, dan mertua, itu pasti akan sayang kepada anak-anaknya. Sehingga kita harus berusaha untuk menjadi anak sebagai anak kandung, sebagai anak didik, sebagai menantu yang patut
dan pantas disayangi oleh mereka semuanya. Yang pasti berbuat baik kepada orang tua, Allah pun tidak akan membiarkannya, dan sangat banyak sekali. Maksudnya tidak akan membiarkan orang yang mau berbuat baik kepada orang tua, pahala dan kebaikannya akan segera Allah berikan, dan pahala kebaikan serta keutamaannya sangat banyak sekali, dan pasti itu akan dirasakan, akan kalian alami setelah kalian betul-betul bisa melakukan.